Tetapi kakak akan membuka masker kakak. Diharapkan adik-adik semua tetap menggunakan maskernya ya. Salam misioner! Adik-adik sekami, animator-animatris, pendamping Dia dan Bir, Sekeuskupan Tanjung Karang. Tabi pun, ya pun. Selamat berjumpa di channel YouTube Komsos Tanjung Karang yang pada hari ini kita akan memperingati perayaan Hari Minggu Panggilan ke-58 secara virtual dikarenakan masa pandemi yang masih belum berakhir. Hari ini hari Minggu keempat dalam masa Paskah dan secara khusus Gereja Semesta merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia ke-58. Adapun tema yang diangkat oleh Paus Fransiskus berhubungan dengan tahun Santo Yosef, yaitu Santo Yosef, Impian Panggilan. Tahun Santo Yosef yang telah dicanangkan Paus Fransiskus dimulai sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2021. Dalam perayaan Hari Minggu Panggilan ke-58 kali ini, seluruh rangkaian acara akan diisi oleh penampilan dari teman-teman sekami Sekeuskupan Tanjung Karang. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan, yang pertama, pengantar oleh Romo Vikjen, yaitu Romo Yohanes Samiran SCJ. Yang kedua, lagu pembukaan yang akan dipersembahkan oleh Paroki Margo Agung, Paroki Kristus Raja yang akan diwakilkan oleh Stasi Hanura, Paroki Yohanes Rasul Kedaton yang diwakili oleh Stasi Waikanis. Kemudian acara yang ketiga, doa pembukaan oleh SD Saperus 3 Bandar Lampung. Yang keempat, pembacaan kitab suci oleh Paroki Kedaton. Dan yang kelima, renungan yang akan dibawakan oleh Suster Meriam HK, dan sekaligus Suster Meriam akan membagikan sekilas info mengenai aneka kongregasi di Keuskupan Tanjung Karang. Acara yang keenam, doa umat oleh seluruh perwakilan paroki Sekeuskupan Tanjung Karang. Yang ketujuh, doa penutup. Dan yang terakhir adalah berkat penutup oleh Romo Vikjen Yohanes Samiran SCJ. Marilah kita ikuti semua rangkaian acara ibadat Minggu Panggilan ke-58 ini dengan penuh hikmat. Halo adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa di dalam program kita pada tahun ini. Kembali kita tanggal 25 April tahun 2021 kita merayakan Hari Panggilan. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, ada yang tahu siapakah Paus kita namanya sekarang? Pasti banyak yang tahu, Paus Fransiskus. Nah, tahun ini Paus kita meresmikan sebagai tahun apa? Tahun Santo Yosef. Tahun Santo Yosef karena kita diajak untuk bersama-sama belajar bersama dan dari Santo Yosef. Ada yang masih ingat siapakah Santo Yosef itu? Atau ada yang menyebut Santo Yosef, ada yang menyebut Santo Yusuf, dan lain sebagainya. Dia adalah Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus, atau Bapak asuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah figur Santo Yosef, atau juga bisa kita sebut sebagai Bapak Yosef. Nah, Santo Yosef itu sebenarnya amat dekat dengan kita, mirip dengan bapak kita, mirip dengan juga nanti adik-adik sekalian kalau sudah akhirnya beranjak dewasa.
Dan dia sebenarnya menjadi orang istimewa di dalam gereja kita. Bahkan kemudian disebut dan diakui, diangkat menjadi pelindung gereja, pelindung umat beriman, pelindung kaum pekerja, jadi kita semua, pelindung para romo, para suster, para bruder, semua yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani gereja dengan cara hidup panggilan khusus, maupun juga pelindung bagi keluarga kita semua. Hebat kan? Padahal Romo tadi mengatakan bahwa Yosef itu sebenarnya orang yang sederhana, mirip dengan kita. Dia itu manusia biasa, orang biasa. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab suci nanti adik-adik bisa buka-buka kitab suci dari bagian awal perjanjian baru saja, nggak usah perjanjian lama. Perjanjian baru dari Injil Matius terus sampai selesai Injil Yohanes, ya, nanti kita akan heran karena apa? Tidak satu kata pun Yosef itu mengatakan sesuatu di dalam kitab suci. Artinya kitab suci tidak mencatat satu kata pun yang dikatakan oleh Yosef. Tetapi orang ini menjadi terkenal, menjadi orang yang penting di dalam gereja. Mengapa? Karena dia melakukan tindakan besar yang menentukan keselamatan manusia, keselamatan semua bangsa, keselamatan bahkan dunia, termasuk kita, termasuk kamu, termasuk saya, termasuk saudara-saudara kita, termasuk bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau tahun 2021 ini Paus mengajak kita bersama-sama mempersembahkan sebagai tahun untuk belajar dari Santo Yosef dan bersama dengan Santo Yosef, artinya apa? Artinya kita diajak untuk mengangkat, menempatkan Bapak Yosef sebagai model masa depan setiap orang Katolik, setiap orang beriman. Bahkan sebenarnya bukan orang Katolik, semua orang kalau mau menjadi orang yang baik, itu kita bisa belajar dari orang ini, yakni Bapak Yosef. Apa yang membuat dia tukang kayu, pemuda atau bapak keluarga yang sederhana itu menjadi luar biasa? Menurut Paus Fransiskus ada tiga hal ya, yang membuat Bapak Yosef ini menjadi tokoh yang luar biasa. Yang pertama adalah cita-cita atau mimpi. Yang kedua adalah kesiapsediaan untuk melayani dan melindungi. Dan yang ketiga adalah kesetiaan Santo Yosef. Sekali lagi apa? Tadi ada tiga, satu mimpi atau cita-cita. Yang kedua adalah kesiapsediaan untuk melayani dan melindungi, dan yang ketiga adalah kesetiaan untuk tetap tekun di dalam rencana atau kehendak yang baik. Nah, itu semua atau tiga hal ini yang akan kita renungkan di dalam tahun ini 2021. Maka kalau tahun ini kita diajak untuk bersama-sama menyambut hari panggilan, kita juga diajak untuk bersama-sama menyambut panggilan kita, panggilan sebagai manusia. Kamu pasti semua juga ingin menjadi orang yang sukses kan? Menjadi orang yang baik kan? Menjadi orang yang dihargai, dicintai oleh banyak orang kan? Nah, ini caranya. Ikut model teladan Santo Yosef. Enggak banyak omong, tetapi dia tekun setia untuk berjuang melakukan hal yang baik. Tiga hal yang tadi sudah disebutkan, cita-cita baik. Yang kedua adalah kesediaan untuk melayani dan sekaligus melindungi. Dan yang ketiga adalah kesetiaan kepada cita-cita yang baik. Kita semua, adik-adik semua pasti punya tiga hal itu, yakni cita-cita yang baik atau mimpi, ya, harapan. Kan dalam bahasa Indonesia peribahasa zaman dulu, zaman Romo masih SD, ya, ada ungkapan yang amat bagus, dikatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit.
Itulah mimpi yang harus kita capai. Nah, dari 3 hal yang sederhana yang membuat Bapak Yosef atau Santo Yosef ini menjadi istimewa, pertanyaannya akhirnya sederhana. Apakah kita bisa? Apakah adik-adik bisa? Apakah kakak-kakak kita, nanti juga teman-teman kita bisa melakukan itu? Paus kita, gereja kita amat yakin bahwa kalau kita tekun berlatih dan berjuang terus bisa. Walaupun mungkin tidak sehebat dan tidak sesempurna Bapak Yosef. Sekali lagi, kalau adik-adik tekun, adik-adik terus berjuang, mencoba setiap hari tanpa kenal lelah, boleh gagal nggak apa-apa, kita manusia, boleh ya. Kemudian ulangi lagi dan seterusnya. Apapun, kalau adik punya cita-cita bagus, misalnya bahwa saya kepingin jadi dokter, perjuangkan, sekolahlah yang bagus, belajarlah yang tekun ya. Kemudian juga baca banyak buku yang bagus ya. Jangan hanya main game ya kadang-kadang boleh ya, tetapi jangan hanya itu, baca buku, belajar yang baik, supaya akhirnya nanti memang memiliki kepandaian yang cukup. Otak kita, ya, kemampuan kita itu perlu diasah supaya tajam, supaya pintar. Kalau kalian ingin jadi romo, ingin jadi suster, bisa, pasti bisa. Maka caranya apa? Caranya adalah belajarlah dengan baik. Karena untuk jadi romo juga perlu memang belajar yang cukup. Ya, kalau tidak lulus tes ya nggak akan masuk juga. Maka belajarlah. Dan nanti dengan tekun belajar itu yang diuntungkan adik-adik untung, keluargamu untung, gereja semesta juga untung, masyarakat juga akan diuntungkan. Maka itu yang namanya akhirnya setia kepada cita-cita. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa siap sedia untuk melayani dan melindungi. Belajarlah untuk siap sedia untuk melayani dan melindungi. Mulai melayani di rumah, ya, melayani bapak atau ibu, mungkin pas makan ngambilkan minum, mengambilkan sendok atau garpu, ataupun membersihkan meja kalau sudah selesai dan seterusnya, supaya mejanya bersih, enak kalau nanti dipakai untuk belajar dan lain sebagainya, ya, dan seterusnya. Melindungi adik-adik yang lemah, melindungi kakek yang sedang sakit dan lain sebagainya. Itu perlu dilatih untuk terus-menerus, dan itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Paus kita supaya kita pelajari pada kali ini, tanggal 25 April. Secara khusus kita akan mempersembahkan cita-cita kita nanti ya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati rencana baik kita. Dan yang ketiga tadi adalah kesediaan untuk terus-menerus tekun kepada rencana yang baik. Jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah hanya karena kesulitan yang Anda hadapi, kesulitan yang adik-adik hadapi. Setiap cita-cita yang bagus pasti ada kesulitannya, tetapi kesulitan itu justru harus kita hadapi supaya kita akhirnya bisa melewati itu dengan baik. Kalau misalkan saja cita-cita kita rendah atau sederhana, ya hambatan atau tantangannya kecil. Tetapi kalau kita semakin tinggi, ya semakin besar juga tantangannya. Waktu Romo masih kecil dulu, Romo itu pernah main-main dengan teman-teman sebaya, sepermainan dengan yang namanya naik egrang. Tahu itu apa egrang? Egrang itu adalah bambu, ya, yang kemudian diberi tapakan atau panjatan, tingginya nanti kita atur sendiri, kemudian kita naik di atasnya, jalan di atas tongkat bambu itu. Nah, kalau waktu belajar awal itu pancatannya itu rendah, ya, sekilan atau sejengkal dulu dari bawah, kemudian kita latih. Ya. Setelah terampil atau pinter, kemudian kita bisa naikkan itu 2 jengkal dan seterusnya sampai bisa 1 meter.
Tetapi orang nggak bisa boleh tiba-tiba langsung belajar naik yang 1 meter. Nanti kalau jatuh terlalu tinggi. Ya, itu sebagai contoh. Maka semakin tinggi yang kita mau capai, kita harus belajar mulai dari yang rendah. Seperti kita naik tangga juga sama. Kalau kita mau naik tangga di ke lantai 2, mungkin tangganya ada 30 trap gitu, kita nggak bisa langsung lompat ke trap yang ke 10 atau apalagi ke 30, ya kan? Harus mulai dengan yang 1, 2, 3, tahu-tahu nanti sampai ke trap yang ke 30. Sama, maka silahkan, mari kita belajar bersama, manfaatkan orang tua, kakak-kakakmu, teman-temanmu untuk mulai melangkah 1 langkah demi 1 langkah, 1 trap demi 1 trap. Nah, dalam minggu panggilan ini, kita diajak untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah karena banyak hal baik yang kita terima. Habis Paskahan kita menerima keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Kita menerima berkat banyak. Karena apa? Karena kita diangkat menjadi anak-anak yang disayangi oleh Allah. Kita juga menerima banyak berkat kesehatan. Adik-adik sehat sampai hari ini, itu berkat yang luar biasa. Kalau sakit itu mahal banget, mahal biayanya, mahal penderitaannya, dan juga nanti akan merepotkan banyak orang dan seterusnya. Nah, kita semua diberi karunia kesehatan. Adik-adik juga diberi karunia untuk kepandaian. Walaupun setiap orang beda-beda kemampuannya, tetapi sebenarnya kita semua diberi karunia kecerdasan, kepandaian. Manfaatkan itu dengan baik. Semakin adik-adik memanfaatkan dengan baik, maka semakin kepandaian atau karunia tadi akan berlipat ganda, akan bertambah, semakin bagus, semakin bagus. Tidak ada orang yang pinter mendadak. Orang yang pinter itu pun juga harus sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan seterusnya. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi dokter, nggak ada. Dia juga harus pernah sekolah dengan tekun dari SD dan seterusnya. Maka jangan lupa belajar setiap hari. Hanya dengan cara itu, artinya kita menghargai karunia Allah. Artinya kita menghargai juga orang tua kita. Artinya kita menghargai panggilan kita. Siapa tahu dengan itu kemudian kita bisa mempersembahkan apa yang paling bagus nantinya untuk Tuhan, untuk gereja, untuk masyarakat. Entah nanti kalian menjadi bapak keluarga seperti Santo Yusuf, ataupun menjadi tokoh masyarakat, ataupun menjadi juga romo, bruder, suster, dan lain sebagainya. Semuanya akan amat baik kalau tetap saja akhirnya kita menyadari bahwa itu adalah karunia Tuhan yang kita kembangkan untuk kepentingan semakin banyak orang. Sekali lagi, kalau itu kamu lakukan dengan baik, maka yang diuntungkan, adik-adik diuntungkan, kita diuntungkan, keluarga diuntungkan, masyarakat diuntungkan, gereja diuntungkan. Selamat merayakan hari panggilan kita semua. Moga-moga Tuhan melipat gandakan berkat yang ada dalam diri adik-adik, dalam diri teman-temanmu, saudara-saudaramu, kakak-kakakmu, dan juga jangan lupa mendoakan, mendoakan Bapak Paus, mendoakan Bapak Uskup kita. Ya, tahu siapa uskup kita namanya? Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Doakan, juga doakan para romo, khususnya romo parokimu. Ya. Doakan juga suster yang kamu kenal, supaya para romo, suster itu juga sehat, walafiat, dan nanti bisa melayani tempatmu untuk misa, untuk hal-hal yang lain yang kita butuhkan dengan baik. Sukses. Terima kasih. Dapat apa kawan?
Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya, mencintai sesama secara tulus, kendati harus disertai dengan pengorbanan. Pada hari ini kami merayakan hari doa panggilan sedunia. Semoga kami merayakannya dengan penuh syukur dan gembira, dan juga kami hendak berdoa bagi semua orang. Semoga pula di hari doa panggilan sedunia ini banyak anak-anak dan orang muda terpanggil untuk bekerja dan berkarya di kebun anggurmu. Dan juga bagi para keluarga dapat membantu dan mendorong anak-anak mereka untuk bekerja di ladangmu. Berkatilah ya Bapa seluruh acara kami pada hari ini. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya acara. Semua ini kami mohon kepadamu melalui perantaraan Putramu, Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hanya Yesuslah sumber keselamatan. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 8-12. Tak kalah dihadapkan kepada Mahkamah Agung Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Kita melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Bagaimana keadaan kita kelak? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda. Selamat pagi adik-adik misioner. Hari ini kita semua memang harus mentaati protokol kesehatan. Pakai masker, ambil jarak, cuci tangan. Karena suster rekaman sendirian, maka masker akan saya lepas. Salam misioner 2D 2K buat adik-adik sekami, animator, animatris, dan saudara-saudariku sepanggilan di Keuskupan Tanjung Karang.
hari yang bahagia ini adalah hari perayaan untuk doa panggilan sedunia ke-58. Bapak Paus Fransiskus telah memberikan tema untuk kita. Santo Yosef adalah impian panggilan. Di sana Papa Fransiskus menginginkan kepada kita agar kita orang-orang muda memiliki mimpi supaya dapat melayani dengan setia. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Sang Gembala Baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita manusia yang penuh dosa ini selamat. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kemerdekaan, kebebasan anak-anak Allah. Maka kita bebas memilih dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus ada yang memilih kita untuk menjadi ibu, bapak, hidup berumah tangga. Ada juga yang dipanggil untuk menjadi pastor, imam, suster, bruder. Semuanya itu untuk kemuliaan Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Di keuskupan kita Tanjung Karang ini ada macam-macam kongregasi dan tarekat suster-suster. Nah, dari sini suster akan memberikan nama-nama yang ada di kongregasi Tanjung Karang ini. 1. Suster-suster FSG, suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus, suster-suster Carolus Borromeus, suster-suster OSTK, suster-suster Notre Dame, suster-suster Caritas, lalu ada suster-suster Alma. Itulah suster-suster yang ada di Keuskupan Tanjung Karang. Anak-anak perempuan, orang mudi-mudi yang cantik-cantik boleh pilih mau masuk kemana. Ya. Kemudian pastor-pastor religius dan imam-imam diosesan yang ada di Keuskupan Tanjung Karang ini ada 7. Yang pertama Romo-Romo SCY, Romo-Romo CP, Romo-Romo Urdo OFM, Romo-Romo OFM konventual. Kemudian ada lagi misionaris Sacra Familia, apa disingkatnya MSF ya. Kemudian Romo-Romo Diosesan Projo Tanjung Karang dan Romo-Romo Diosesan Projo Semarang yang ada di Metro. Itulah adik-adik Romo-Romo di keuskupan kita itu ada 7 macam. Boleh dikenali yang mana. Lalu untuk anak pria yang tertarik sudah remaja boleh nanti masuk seminari dulu, lalu pilih di antara mereka. Marilah adik-adik sekami, kita semua bersyukur atas hari ini. Dan kita pada hari ini bersama-sama ingin berdoa bersama, mendoakan Monsinyur, para romo, para suster, para frater, semua mereka yang terpanggil, juga untuk keluarga-keluarga kita, agar semua anak-anaknya juga ada dalam panggilan Tuhan dan berkat Tuhan. Maka kita bersama-sama akan mengadakan bersama untuk doa dari ini. Maka kita masing-masing supaya menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk mengikuti doa-doa. Nah, suster belum lama ini menonton drama kecil. Drama itu dibuat oleh Keuskupan Palembang, oleh KKI Palembang. Di situ judulnya Mencari Romo di tahun 2080. Waktu suster melihat begitu sedihnya karena gereja-gereja kosong, tidak ada romonya. Ada orang yang datang tergopoh-gopoh, turun dari mobil mencari romo untuk meminta minyak suci supaya orang tuanya yang sakit mendapatkan rahmat keselamatan. Romonya tidak ada, ia pulang dengan sedihnya. Ada orang yang datang tergopoh-gopoh karena merasa berdosa besar. Dia ingin mengaku dosa. Sampai di gereja yang ditemui hanya tukang kebun, romonya tidak ada. Lalu dia ingin mengaku dosa dan bertobat, akhirnya kecewa. Kemudian ada yang datang tergopoh-gopoh untuk meminta supaya anak-anaknya yang terus menangis ingin ketemu dengan
dengan Romo minta supaya diberkati karena dia ingin mendapatkan berkat supaya belajarnya bisa pinter. Nggak dapat Romo. Anak-anak banyak yang semua kecewa. Mau komuni pertama, mau masuk Katolik, mau belajar Krisma, semua tidak menemukan Romo karena gereja-gereja kosong. Adik-adikku, orang muda, remaja yang beriman, Suster bangga kalian masuk dalam sekami yang selalu rutin berdoa untuk para uskup, para imam biarawan biarawati, juga berdoa untuk diri kita. Mari kita mendengarkan bisikan panggilan Tuhan agar kita bisa meneruskan kehidupan gereja ini sehingga di tahun 2080 gereja-gereja tetap ada Romo, ada suster, sehingga pelayanan spiritual untuk keselamatan tetap ada. Salam misioner 2D 2K. Mari kita mendengarkan panggilan Tuhan agar gereja tetap eksis dan jaya. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Maria Roslandistika, Miss Dinar dari Santo Yohanes Rasul Kedaton, Bandar Lampung. Saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui makna panggilan. Sebelumnya, saya akan memberitahu kalian makna panggilan. Menurut penulis Frater Carolus Budi P, istilah panggilan adalah digunakan untuk gereja pada jalan hidup yang dipilih sebagai seorang bakti pada Allah. Melalui rahmat pembaptisan, kita senantiasa dipanggil menuju kekudusan dan mewartakan Injil di tengah dunia. Ada dua jenis hidup dalam gereja yang sama-sama penting. Pertama, panggilan awam, dan kedua, panggilan khusus. Nah, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu teman kita yang terpanggil dan sempat menjalani kehidupan sebagai aspiran dalam salah satu kongregasi susteran. Kita panggil aja ya, Kak Sisil. Hai teman-teman, lepas masker dulu ya. Bolehlah kakak kenalan dulu namanya. Oke, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Sisilia Janafsari Syarayan, biasa dipanggil Sisil. Halo, salam Hai kenal Kak semua. Sisil. Hai. Aduh, apa kabar nih? Kita udah lama gak ketemu. Baik ya, puji Tuhan gitu kan ya. Dunia sekarang ini walaupun tengah pandemi virus corona ya. Betul. Oke, kita langsung aja ya. Aku mau wawancarai Kak Sisil. Boleh. Wawancara Tentang panggilan nih. Boleh kan? Ya ampun. Ya boleh apa-apa. Oke, menurut Kak Sisil panggilan itu apa sih? Menurut aku pribadi ya, panggilan itu adalah suara Tuhan yang mengajak dan membawa diri kita masing-masing ke jalan kehidupan yang sudah Tuhan atur. Entah itu sebagai kehidupan seorang awam ataupun sebagai seorang berkehidupan dan berpanggilan khusus. Oke, betul. Terus sejarah panggilan Kak Sisil itu apa sebagai panggilan membiara? Oh, sejarah panggilan hidup aku ya, simple sih. Pengen gimana ya ngejelasinnya? Ngeliat suster tuh enak gitu ya, ramah, murah, senyum gitu kan ya, berbaju putih, berslayer gitu kan ya. Betul. Terus dulu juga aku habis selesai komun itu rajin banget namanya Miss Dinar gitu kan ya. Kalau ada suster tuh disapa terus susternya ini, sering main ke tempat suster, sering berkomunikasi. Dari situlah sejarah panggilan aku tuh kayak kayaknya jadi suster tuh kayak gitu lah ya. Boleh lah Itulah. kasih tahu alasannya. Alasannya apa sih memilih menjadi hidup membiara ini? Alasannya tuh simpel, ingin melayani Tuhan dan fokus pada pelayanan ke gereja dan Tuhan melalui aku. Oke. Boleh kan? Kak Sisil kan udah menjalani sebagai aspiran tuh ya. Boleh kasih tahu kegiatannya apa aja sih? Gimana doa-doanya gitu? Kalau kegiatan tuh ya sama kayak orang-orang awam biasa gitu ya. Cuma bedanya waktu aku di sana tuh bangun pagi setiap hari Ya, doa pagi gitu kan ya jam 5. 5, Terus kerja unit bareng sama temen-temen, beres-beres rumah, masak gitu kan ya. Tambah kalau ada acara-acara sama suster-susternya
suster novis ataupun kakak apostolan sama suster juniornya. Itu sih di sana. Baik. Boleh. Kak Sisil adalah ya pesan-pesannya untuk kita yang atau Kak Sisil mau ngasih tahu tentang teman-teman yang mau terpanggil gitu. Pesan aku sih cuma satu. Kalian tuh harus berani menjawab ya ketika Tuhan memanggil. Harus berani memutuskan dan berani kayak semangat gitu menjawab panggilan Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan sudah memilih, percaya saja Tuhan pasti akan menuntun kita dan menyertai kita. Itu aja pesan aku. Oke, ya ampun, makasih banget ya Kak Sisil udah berbagi, udah mau ngasih tahu pengalaman Kak Sisil sebagai menjadi panggilan lah ya, mengikuti panggilan, mengajak panggilan. Jadi teman-teman, cukup sekian. Saya mewawancarai salah satu teman kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian yang terpanggil menjadi imam atau biarawati, semoga iman kalian tetap diteguhkan dan dikuatkan lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus telah bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Oleh karena kebaikan hatinya yang telah memberikan nyawanya bagi keselamatan kita, marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa kita di surga. Bagi kita semua, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Semoga Roh Kudus-Mu mengilhami kami untuk senantiasa berdoa, hidup memberi, mencintai, melayani, dan memberitakan Injil agar nama Yesus Kristus dimuliakan di seluruh dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati, ya Bapa, kami mohon segala berkat dan penyertaan-Mu bagi para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati, agar senantiasa selalu setia akan panggilan mereka, dan juga selalu penuh sukacita dalam melayani umat-Mu di mana saja. Marilah kita mohon. Untuk orang yang sudah lanjut usia dan orang sakit, ya Bapa di surga, kami mendoakan para lansia agar diberi kesehatan, dan bagi lansia yang sedang sakit agar segera diberi kesembuhan. Kami juga berdoa, ya Bapa, bagi para keluarga, semoga mereka dengan sabar merawat orang-orang yang sakit dan merawat lansia dengan penuh cinta kasih. Kami mohon. Bapa surga, mengikuti perkembangan dunia dan gereja, beserta berbagai tantangan dan kebutuhannya, kami ingat akan sabda Kristus, bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Engkaulah yang mempunyai panen itu, maka tumbuhkanlah benih-benih panggilan di antara kami, umat-Mu, untuk menjadi pekerja di kebun anggur. Kami percaya dan berharap semoga cara hidup dan kegiatan keluarga kami menjadi lahan yang subur bagi Tuhan, benih panggilan. Kami pun berdoa bagi para imam, frater, bruder, dan suster. Semoga kesaksian hidup dan pelayanan mereka menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk membangkitkan diri seutuhnya kepada-Mu dengan menempuh jalan hidup imamat atau membiara seturut teladan Kristus, Guru dan Tuhan kami. Amin. Doa untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang masih kami terima sampai saat ini. Kami bersukacita dan berterima kasih atas negara yang indah dan bangsa yang ramah ini.
yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Yesus. Engkau sungguh Allah kami yang amat baik. Tetapi Yesus, hari-hari belakangan ini, kami sering diliputi kecemasan dan ketakutan akan banyak hal yang terjadi di sekitar kami. Pandemi virus corona yang belum juga berakhir, dibayangi bencana alam yang terjadi di mana-mana, mengusik ketentraman hati dan jiwa kami. Kami semua berduka. Kepadamu, kami datang menyerahkan semua kesedihan ini. Kami yakin dan percaya Engkau tak pernah tinggal diam atas apa yang kami rasakan. Bantulah kami ya Yesus, agar tetap kuat dan setia kepadamu dalam segala kesulitan. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar dapat menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu dalam mengatasi keadaan saat ini dengan bersungguh-sungguh, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa mohon bertumbuhnya panggilan dalam keluarga. Tuhan Yesus Gembala sejati, sumber sukacita dan harapan kami. Kami bersyukur atas gereja-Mu yang senantiasa berkembang dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang selalu Kau alirkan bagi kami melalui para imam, suster, bruder yang penuh cinta menanggapi panggilan dalam berkarya di tempatnya masing-masing. Namun kami juga merasa prihatin karena masih sedikit di antara kami yang mau menanggapi panggilan-Mu untuk turut bekerja di ladang. Kami mohon kepadamu ya Yesus, gerakanlah hati para orang tua dalam keluarga-keluarga Katolik untuk dapat mengarahkan putra-putrinya, membuat hati mereka menanggapi panggilan-Mu dalam hidup membiara. Bimbinglah para orang tua agar sungguh bersedia, ikhlas dan gembira mempersembahkan putra-putrinya bekerja di ladang, sehingga makin luaslah kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi calon imam, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, panggillah kaum muda kami untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Entah itu sebagai calon imam, biarawan, dan biarawati. Ketuklah hati mereka untuk mendengar panggilan-Mu. Semoga melalui pendidikan dan pengalaman hidup mereka selama ini, semakin bermantap hati untuk menjawab panggilan-Mu dengan setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang menyemai panggilan, ya Bapa, semoga seluruh keluarga yang sedang menyemai panggilan selalu bersemangat dan penuh kasih dalam membangun iman dan hidup rohani yang tangguh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sumber kehidupan dan keselamatan kami, kami bersyukur Engkau perkenankan ikut serta dalam kehidupan ilahi-Mu, serta karya penggembalaan putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam perkara-perkara kecil dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu
karena putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan kehidupan yang kekal, yang merupakan buah dari pengorbanan putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat memasuki, selamat merayakan Hari Raya Panggilan. Roma akan mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan, moga-moga adik-adik dimanapun berada, pekerjaan dan acara kebersamaan yang kita jalankan senantiasa diberkati atau dilengkapi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa. Ya, kita siapkan hati, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, adik-adik dengan seluruh acara dan kegiatan kita kali ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan Hari Panggilan. Sukses. Terima kasih. Adik-adik sekami, animator-animatris, pendamping Bia dan Bir, Sekeuskupan Tanjung Karang, demikianlah tadi acara perayaan Minggu Panggilan ke-58. Semoga adik-adik semua bisa semakin rajin dalam berdoa, mendaraskan doa Salam Maria minimal 1 kali setiap hari untuk mendoakan para imam, biarawan, biarawati. Kemudian adik-adik semua mudah-mudahan tidak pernah lelah, berderma, dan membantu kaum yang lemah. Mari kita juga meneladani Santo Yosef yang berani menjalankan perintah Tuhan dengan setia, taat, dan berani. Sekali lagi kakak ucapkan selamat merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-58. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam misioner. Halo teman-teman muda Katolik, kami dari Seminari Santo Paulus Palembang mengajak kalian semua yang ada di rumah untuk berani mencoba menanggapi panggilan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pastor. Menjadi seorang imam merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang secara istimewa memanggil kita untuk menjadi perantara bagi umatnya dalam menyampaikan kabar sukacita kerajaan Allah. Panggilan memiliki tujuan, yaitu untuk memperbarui hidup setiap hari, di mana Tuhan mengutus kita, para kaum muda, untuk menanggapi panggilannya, terutama panggilan untuk menjadi pastor atau biarawan, agar sukacita dan kerajaan Allah semakin dimuliakan. Nah, dengan begitu, Yesus mengajak teman-teman untuk bisa menjadi tangan-tangannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi, tunggu apa lagi? Kami tunggu di sini. Kami dari Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Kandis mengucapkan Selamat Hari Panggilan Sedunia. Kandis Jaya. Tuhan memberkati. Halo sobat-sobat Tuhan Yesus. Selamat Hari Doa Panggilan Sedunia ke-59. Di hari yang khusus ini, marilah kita mendoakan keberanian dan kekuatan kita dalam menjalani tugas perutusan misioner. Tuhan memberkati.